kemarahan Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengar perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Ya, karena tidak sesuai lagi tertulis di dalam, mereka abaikan di dalam ini, ya kan? Sehingga ada kerusakan yang begitu luar biasa ini kan. Begitu, marilah kita kembali lagi. Akhirnya diajak semua orang-orang Israel, kembalilah kepada Taurat, kembali kepada perintahnya, ya. Sampai-sampai ini kan diangkat namanya, maka dirayakan namanya Pesak ini seperti yang dirayakan oleh Mose, ya. Saya bilang tadi, Taurat itu kalau tidak ada Pesak, kalau tidak ada Sabat, tidak ada namanya perayaan-perayaan sana, tidak ada pondok daun, tidak ada Shavuot ini, itu bukan namanya hukum. Inilah yang dilanggar oleh manusia sampai saat ini. Mereka juga tidak pernah berdosa. Tunggu waktunya nanti mereka ini penjahat-penjahat dari mimbar ini, ya. Mereka tidak ungkap. Bagaimana mereka ungkap? Karena mereka ada uang di dalam perutnya ini, ya. Mereka sudah disogok oleh iblis ini sehingga mereka tidak pernah mengangkat seperti ini sampai sekarang ini, ya. Sabat yang mereka abaikan, perayaan-perayaan mereka tidak mau, kan begitu kan, ya. Ya. Begitu marahnya Tuhan ini, katanya, lihat ini tulisannya seperti itu, makanya kembalilah kita kepada Taurat. Makanya dia bilang, marilah kita rayakan Pesak ini dengan benar. Coba baca tadi, ingat Pesak itu, ya. Merayakan Pesak yang benar. Ini Pesak ini penting loh saudara. Ini Pesak ini dilanggar, mati konyol ini saudara, ya. 2 Raja 23 ayatnya tadi berapa? 21, 22, 21. 22. Sebab 21, kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Pesak bagi Yahweh Tuhanmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Pesak seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yahuda. Marilah kita rayakan Pesak ini sesuai namanya kitab sucinya. Jangan kata Israelnya, ya, jangan kata orang Israelnya. Kalau engkau kata orang Israel, mati konyol saudara, ya. Ya. Ini adalah kebenarannya seperti itu. Tokoh-tokoh yang besar itu mereka tidak pakai karangannya sendiri, tidak pakai tafsiran sendiri. Mereka hanya patuhi apa yang diperintahkan di dalamnya. Kalau Pesak itu dibilang tanggal 14, ya sudah tanggal 14. Pesak itu dari tanggal berapa ke berapa? Pesak itu antara 13 dan 14. Amin nggak saudara? Ya? Pesak itu antara 13 dan 14 gitu loh. Bayangkan saja dari hakim-hakim, ya, sampai ke raja-raja, sampai ke Manase dan Amon itu tidak pernah merayakan Pesak lah. Karena memang tidak pernah lagi seperti yang dirayakan oleh namanya Hizkiel ini, bukan bulan ke pertama, bulan kedua, bulan apa? Iyar. Ya? Jadi Iyar itu dirayakan namanya Hizkiel, ya. Jadi tanggal 14 itu gitu loh kan, ya. Yang ada sekarang ini kan saya angkat Pesak ini. Kalau besok kan kita kan Shavuot kan, ya. Besok kita ke Shavuot loh, ya. Jadi Shavuot hitungannya dari mana? Saudara coba saya tanya, hitungannya Shavuot itu 50 hari dari mana? Ya. Ya. Dari 15 itu dihitung. Karena berdasarkan kalau kita baca di sana Imamah 23, ya. Hitungkan begitu, besok kan kita ini kan Shavuot, ya. Sesudah Pesak itu kamu hitung 50 hari kan begitu, karena 7 minggu. Nah 7 minggu itu kan 49. Tambah 1 itu untuk perayaan jadi 50. Kenanya nanti kita 16 besok. Tapi yang kelompok yang lain sana beda saudara. Dibedakan begini. Ini yang saya bilang tadi, wah luar biasa ini. Ini mungkin sudah diseringkan, sudah diulang-ulang. Itu Pesak itu antara 13 sampai 14 itu Pesak namanya. Sedangkan 14-15 itu namanya roti tidak beragi kan begitu kan. Sudah ada tertulis seperti itu. Apa yang terjadi sekarang ini? Ada yang merayakan Pesak sekarang, bulan namanya Nisan sekarang, Pesaknya mereka antara 14-15. Ini loh yang sekarang ini yang dilakukan orang Yahudi.
diikuti orang Yahudi. Dia tidak mau lihat namanya isi kitab sucinya. Ya. Yang paling parah lagi ditanyain, Bapak rayakan Pesak itu tanggal 14 itu awal atau akhir? Dia bilang awal, padahal sudah selesai namanya 14 ini menuju ke 15 kan begitu kan. Jadi ditanya, maka saya bilang orang ini apa dalam pikirannya? Saya tidak tahu apa pikirannya. Karena Yesua itu mewakili domba. Domba itu dibunuh tanggal 13 kan. Nah, 14 itu terdiri, tanggal 14 terdiri dari satu malam, satu hari kan begitu kan, tanggal 14 karena diperintahkan tanggal 14 kan begitu ya. Jadi tanggal 14 itu malam itu bangsa Israel tidak keluar rumah. Kenapa mereka tidak keluar rumah malam itu? Karena ada tulah yang lewat itu tulah. Bukan manusia, adalah tulah. Nah 15 inilah baru mereka keluar gitu loh, Exodus. Nah itulah yang diputar balik sekarang, termasuk ini juga orang-orang Goim ini ikut. Yang lucu-lucunya lagi, Pesak namanya Nisan ini 14 itu antara berapa? 14, 15. Tapi kalau ianya, coba saja baca saudara di internet sekarang, ianya Pesak kedua maksudnya, kalau dia berhalangan namanya Nisan itu, bulan Nisan itu tanggal 18 dia berhalangan di jarak di tempat lain atau dia sakit dan lain sebagainya. Nanti bulan kedua tanggal yang sama. Tapi lucu-lucunya bulan kedua itu Pesaknya antara 13 dan 14 tuh, coba baca di internet saudara ya. Coba nanti pendengar sendiri yang mendengarkan khotbah ini coba baca di internet sekarang itu ya. Ini orang Yahudi sekarang ini Pesak namanya pertama tadi ini yang namanya Nisan itu 14 dan 15. Tapi kalau ianya bulan yang kedua itu, bukan namanya 14 15, tapi 13 14 kan begitu kan. Ini kenapa ini? Itulah yang diikuti orang-orang sekarang ini. Ada lagi yang gawat lagi ini, ada kelompok satu ini. Awal-awalnya dulu mungkin diikutin 13 14 gitu. Lama-lama nggak mau saudara. Ya. Lama yang saya benar-benar yang saya nggak habis pikir pada waktu Ibu Ana tanya ini ya, itu Bapak rayakan tanggal berapa sekarang? Biasa tanggal 14. Tanggal 14-nya itu awal atau akhir? Oh awal dong Bu, katanya. Bayangkan saja itu yang orang dimanapun ditanya di dunia itu waktu kemarin Pesak yang kemarin itu kan pasnya hari Sabtu. Jadi adanya tanggal 14 itu adanya hari Sabtu ya. Jadi kalau hari Sabtu itu keluar Sabtu itu sama dengan namanya tanggalnya, matinya juga tanggalnya tadi 14 sama, Sabtunya selesai kan masuk minggu. Terus dia bilang tadi, kalau dia bilang itu kami merayakan pas terakhir namanya 14 tadi itu kan mau masuk 15, itu wajar saja, itu sah-sah saja lah kan, dia ikutin perintahnya orang Yahudi, perintahnya Yahudi bukan perintah kitab suci ya. Tapi yang lucu saya bilang orang ini dia bilang kami ya awal 14 dong Bu. Dia ada 14-nya ya, mau 15. Ya. Bayangkan aja dia bilang awal kan sore itu Sabtu kan sore kan begitu kan sudah mau selesai sudah 14 dia bilang awal. Ya. Nah kalau sudah begini termasuk golongan apa Bu Ana? Yang tahu kan Ibu Ana itu yang tahu. Ya. Gitu kan? Ada nggak orang-orang seperti itu? Coba dari Ibu Ana baca itu Iyob 11 ayatnya 12. Ya, ini perlu loh saudara. Perlu ini, jangan main-main, jangan ikut-ikutan orang. Jangan kebanyakan orang yang menyimpang dalam hukum itu ada hukumannya. Coba kau baca Iyob nama itu, coba. Jikalau orang dulu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Kalau orang dungu ini bisa mengerti itu anak keledai liar bisa jadi manusia loh. Ini bukan saya loh saudara, ini ada tulisannya. Maupun namanya Amsal 27 ayat berapa Bu Ana? Ayat 22 saudara. Ya kan? Ya. Kalau lu mau debat saya masalah isi kitab suci datang aja. Saya nggak salah sekolah saudara, ya kan? Coba baca Amsal 27 ayat 22. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh orang bodoh ini dalam lesung dengan alu bersama dengan gandum, kebodohannya tidak pernah akan
Itulah yang saya bilang, yang sampai tidak habis pikir, ya kan? Kita ini kan nyelidiki gitu, nyelidiki ini tadi tanggal 14-nya gimana kan gitu kan. Ina itu sampai pagi. Ibu Ana itu pagi kan, saya termasuk juga, benar kan gitu kan. Jadi tanggal 14 itu adanya di hari Sabtu kan begitu kan. Jadi hari Sabtu itu kan nongolnya sahabatnya, nongol juga 14 gitu kan. Ya, berjalanlah waktu. Terus ditanya, ya, kamu merayakan Pesak itu awal atau akhir? Oh ya awal. Ini kan 14-nya sudah selesai, itu yang ditulis di dalamnya. Bukan saya mengecam orang loh seperti itu loh saudara gitu kan. Karena Pesak ini hukum saudara. Hukum ini ada hukumannya, berat, sangat berat ini. Dan gitu. Itulah yang saya bilang tadi, sudah lama sekali Pesak ini tidak dirayakan benar. Makanya Yosia lah ini yang merayakan. Ya. Akhirnya berjalanlah waktu sekarang ini. Akhirnya apa? Makin menyimpang. Lu terima tidak terima sekarang tidak ada lagi di sini kita ini mendengar Pesak yang diperintahkan kitab suci. Yang kita dengar sekarang itu ada namanya Jumat Agung. Ya, habis Jumat Agung sekarang itu mereka bilangnya Pesaknya hari Minggu. Saya tidak tahu lagi cara berpikirnya. Itulah orang-orang yang ini kan dosa turun temurun. Ya, kalau sudah begini itu ada korbannya, nggak banyak sekali korbannya. Tidak sedikit kalau engkau baca nama 1 Korintus 11. Ya, banyak orang sakit tidak sedikit yang mati, banyak benar yang mati sampai sekarang. Seolah-olah nggak ada apa-apanya. Sekarang ada bencana. Akibatnya apa? Apakah bencana ini ujuk-ujuk tidak pernah ada? Sudah ada peringatannya, sudah ada peringatannya. Tapi orang tetap namanya menabrak saudara, menabrak. Ya kan? Bayangkan saja orang Israel itu keluarnya Israel itu tanggal berapa sudah? Keluarnya Israel itu dari Israel ke tanggal berapa? Tanggal 15 keluarlah dia. Ada nggak tulisan di dalamnya? Kalau engkau teliti kitab suci, mana kita ketemukan dia bilangan 33 ayat 3. Coba baca Ibu. Supaya kalian inilah dosa yang mereka tidak pernah merasa sekarang ini, saudara yang ada di Indonesia ini. Si Kristen sendiri sekarang ini, lu mau terima tidak terima, lu mau bikin demo besok, demo aja, gitu. Ya. Mereka bikin ibadah baru sekarang ini. Itulah yang mereka bilang tadi ada perjanjian baru. Sedangkan tidak pernah ada perjanjian baru. Yang benar itu Injil. Injil juga tidak ngerti apa yang kabar baik, mereka tidak tahu. Ikut-ikut saja. Baca sudah. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Pesak, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mitzraim. Kalau orang cerdas dalam kira tidak dungu, jadi tidak dungu, tidak bodoh, sangat jelas itu. Sesudah namanya Pesak itu, Pesak ini tanggal 14 mereka keluarlah tanggal 15 kan begitu loh kan gitu kan. Ya, karena Pesak itu malam itu tidak keluar rumah, paginya itu tanggal 14 itu, ya, mau terbit matahari, mereka jarahlah orang Israel. Ya, tanggal 14 itu mereka jarah, akhirnya mau masuk tanggal 15 itu mereka berangkat, itu namanya Exodus sangat. Jarah orang Mesir. Jarah orang Mesir. Menjarah orang Mesir ini, saudara, Misraim ini. Kapan mereka menjarahnya? Tanggal 14 itu pagi sampai sore itu mereka persiapkan semua. Tanggal 15 itu mereka berangkat sesuai namanya bilangan 33 ayat 3. Ya. Nah sekarang ada orang sekarang, coba bayangkan saja sekarang orang patokannya mereka namanya imannya ke bangsa Israel. Pada bangsa Israel ini sudah ketahuan siapa yang menyalibkan Yesua. Yang menyalibkan mereka juga, kan begitu. Tadi sudah diomongin, ya. Bukankah kitab Mose ini diberikan kepada kalian? Terus siapa lagi yang melakukan sekarang? Ini perkataan Yesua. Berarti manusia ini yang namanya orang Yahudi ini, itu tidak pernah mereka makin menyimpang, termasuk namanya mereka merayakan ini. Ini kan dipertanyakan, kenapa namanya Nisan ini, tanggal 14 Nisan ini, perayaan Pesaknya 14-15, gitu. Sedangkan iyahnya sendiri bukan namanya 14-15, tapi iyahnya dari 13-14. Ini ada apa? Tapi mereka tetap memaksakan ini tadi. Masa bilang ini orang seperti ini ditumbuk dengan alu pun, campur dengan gandum pun, tidak pernah akan berbalik. Kurang apa lagi kan? Namanya Raja Parao ini kan sudah dihantam sana hantam, tidak pernah mau juga. Ya?
Kita ini tidak bicara namanya bukunya Bapak gerejanya. Gitu. Adanya Katolik ini kapan? Adanya Protestan ini kapan? Protestan kan udah saya bilang dari sekarang saya ngomong kurang lebih 500 tahun yang lalu. Ya kan? 500 tahun lalu ada namanya Protestan. Siapa yang bikin Protestan? Adalah Luther King. Gitu. Luther King ini dibesarkan oleh siapa? Ini Calvinis kan begitu loh. Bersana di mana? Kan di Swiss sana. Ini penyimpangan sekarang itu kan bahwa itu sudah mereka palsukan. Lu terima tidak terima, bagaimana lu mau enteng orang? Kok orang lahirnya dari lahir dia bernama Mose, kok bilangnya Musa? Ya, dia lahir dari lahir ibunya ini kan sudah mati, konyol udah jadi abu-abu. Lu ganti nama orang, namanya Daud, tulisannya Daud kayak begitu. Lu bilang Daud, coba kan? Apalagi yang paling parah lagi Kristen ini kan dulu itu kitab-kitab suci ini kan yang anak-anak kemarin ini. Yang baru dokter-dokter kemarin ini kan kebanyakan dokter-dokter palsu mereka ini kan. Karena mereka terkenal sekarang itu kan semua ngikut. Coba kan, karena mereka tergiur dengan SPH-nya, dengan doktornya ini. Ini dosa saudara, saya kasih tahu. Ya, ya. Saya tidak pernah saya ngomong supaya pengikut saya banyak. Karena memang saya ngomongin pasti banyak orang yang tidak suka. Kenapa dia tidak akan dirasukin namanya iblis sana supaya dia tidak mau mencatat itu. Supaya mengabaikan apa yang itu sesuai namanya sekarang Israel mereka bikin Talmud, ya. Jadi mereka Talmud ini adalah Talmud diagung-agungkan bahwa Talmud lah yang paling nomor satu, sedangkan Taurat itu mereka kan mereka abaikan. Itulah watak mereka ini, itulah yang diikut-ikut sekarang ini saudara. Ini masalah kebenaran, ya dong? Nggak boleh kita tambah, udah diperingatkan Tuhan, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Sudah diperingatkan, kan begitu, jangan lu tambahi. Kalau kita baca namanya Ulangan 4, ya kan, apalagi namanya kalau kau baca namanya Amsal sana kan, jangan kau tambah, supaya kau jangan dianggap kau ini apa pendusta. Janganlah ini kan begitu, ikuti saja disuruh apa saja, ya kan begitu. Lu sekarang kan apa orang Kristen ini dibaca nggak kitab suci lu, namanya di dalam kitab suci itu ini Kristen ya, kau dengar Kristen, kau suka tidak suka, di dalam yang kau baca namanya yang kau anggap itu perjanjian baru itu tadi, ya kau baca di dalam itu namanya mau Yesua maupun namanya rasul-rasul tidak pernah namanya Taurat itu membuang, apalagi perkataan Tuhan. Hanya kalau kau pakai Yesus itu lain urusannya. Kalau kau pakai Yesus akhirnya apa? Seolah-olah Yesus lah yang suruh kau ganti namanya Sabat ini. Padahal tulisan oke lah lu mau pakai Yesus juga, mau pakai nama itu, tapi kan di dalam tetap tulis ada Sabatnya. Contoh, kalau kita lihat apa yang ditulis oleh namanya Luka 4 ayat 16, coba baca satu orang. Ya. Ini dosa saudara, ini yang dianggap tidak dosa sampai sekarang saudara. Ya, tunggu waktunya ini mereka ini akan dihajar nanti. Ya toh? Kamu tunggu waktunya nih pendusta dari mimbar ini, ya. Baca. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya dia pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah. Ia masuk di sinagogi rumah ibadah menurut kebiasaannya, karena kebiasaan dari nenek moyangnya mereka tidak ada hari lain, adalah hari Sabat saudara. Apakah ini si dokter si STH tahu nggak? Ini mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu. Lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan saudara, ya. Mereka tuh lebih suka ini bangsa ini perintah manusia. Makanya kalau kau baca sana Matitia 13, benar nubuatannya Yesaya ini, ya. Benar nubuatan Yesaya ini bangsa ini, ya kan begitu kan, ya. Dari dulu nubuat sampai sekarang ini, wah benar sampai geleng-geleng kepala saudara, ya. Hanya persoalan sekarang ini kalau mereka bawa Tritunggal ini sampai ramai sekarang itu, sampai marah-marahan gitu kan. Coba kalau orang marah-marah berhadapan muka saya itu, orang sudah saya tumbuk mulutnya. Luar biasa lah. Apa sih surat kalau kau mengajari orang yang benar? Ya toh? Lalu sekarang apakah Yesua ini kan mengabaikan Sabat? Kalau dia mengabaikan namanya itu berarti Tuhan peletot-peletot. Siapa yang suruh bikin Sabat? Siapa yang bikin Sabat? Yang memberitakan Sabat itu siapa? Yesua kan? Hanya Yesua ini, ya. Mereka ganti namanya Yesus. Akhirnya adalah Tritunggal. Tritunggal itu di mana? Tulisnya kan banyak orang yang nanya.
marah-marah kan begitu kan, marah-marah, mana-mana orang kalau saya ketemu dengan muka itu sudah saya tumbuk mulutnya, bila perlu, ya. Coba kalau dia cari-cari saya ngomong begini kan begitu, kalau bilang mereka sesat itu, kan bilang coba deh, datang di sini, kok ngotot-ngotot, kok pakai fisik, lama-lama saya tumbuk juga mulutmu. Lah kebiasaannya dia kan sabar. Terus namanya Yesua itu dia merayakan Amnya Pondok Daun nggak, saudara? Dia merayakan Pondok Daun, dia ikut karena dia juga lah yang menyuruh Pondok Daun, suruh catat namanya Pondok Daun. Kalau mereka bedakan antara bapak dengan anak, itulah yang bisa berkelahi nanti di surga. Inilah yang otak-otak tadi itu yang bilang tadi ditumbuk pakai alu pun sulit ini mau mereka keluar dari itu. Kan begitu kan? Mereka bilang pun, kami banyak. Kami punya banyak, kami Pak miliaran, lu siapa? Kan gitu kan? Lu siapa? Kan gitu kan? Coba baca itu Yohanes 7 yang Pondok Daunnya, supaya ini jemaat ini atau pendengar ini mencatat. Itulah yang mereka tiadakan sekarang. Mereka ada Natalnya. Kalau ditanya kan, itu kita iman masing-masing, saudara bapak katanya dengan ngomongnya ketus gitu. Aduh, coba baca Yohanes 7 ayat 2. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yeshua kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat bersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Kalau kita baca ke selanjutnya sana, akhirnya dia juga ikut Pondok Daun, saudara. Yesua itu dia tidak pernah menganulir perkataannya sendiri. Tapi kalau engkau bedakan namanya Bapa dengan anak, wah benar-benar ini bisa perang betul-betul di surga ini. Lah bapaknya dibilang Pondok Daun, lu bilang Natal, anaknya ini siapa, penjahat siapa? Bukan, namanya Yesua. Tidak pernah menganulir perkataannya. Karena persoalan sekarang ini Tritunggal ini yang jadi masalah besar. Coba kalau dibilang Yahweh lah yang jadi manusia itu, apakah ada orang yang ngerti? Kalau orang ngerti, itu kan sekarang kan yang di luar sana kan, bahwa namanya Miriam ini katanya dia sudah berzina. Dia baca yang ayat mana? Dia hanya baca namanya Matius 1 ayat 19. Ya? Dia baca, dia tidak baca, dia tidak mau baca. Karena ini yang dia tipu, ini yang ngomong ini kan mantan Kristen, mantan Katolik ini yang siapa namanya? Ali ini. Coba? Suara bu nggak makan tadi satu piring. Siapa? Menachem Ali. Jadi Menachem Ali ini kan dari Katolik ini. Inilah yang keroknya dibilang bahwa Miriam itu sudah berzina. Dia baca yang ayatnya 19, tidak baca namanya 18 maupun 20-21, dia tidak mau baca. Ya. Jangan engkau menceraikan namanya Miriam itu, karena di dalam isi perutnya itu dari Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Jangan berhenti di situ. Roh Kudus itu adalah Yahweh itu sendiri yang melalui rahimnya Miriam menjadi anak manusia. Manusia inilah yang digoreng-goreng oleh namanya dokter-dokter sekarang ini makin kabur. Sebenarnya dalam kitab suci itu tidak ada yang kabur. Tuhan itu kita satu-satunya, tidak ada yang lain. Dia juga lah yang jadi manusia. Bagaimana kau bisa mengaku itu bahwa dia juga adalah kalau tidak pernah kau nyengkol? Kau cari doktermu ini kau beli. Kan begitu kan, kau cari STH-mu kau beli. Tidak pernah lu selidiki, lu tidak punya hati apa yang diperintahkan itu orang kau ikuti saja. Ya. Kalau saya dari dulu ini membacanya, saya orang tidak beragama. Ya. Saya betul-betul diberikan oleh Tuhan, saya hikmat itu pada waktu saya baca kitab suci ini, saya tidak orang beragama. Ya. Dari situlah baru saya tahu betul-betul ternyata dari mimbar ini dengan isi kitab suci yang bertentangan. Disuruh namanya tadi Pondok Daun, malah dia bilang Natal. Pada waktu orang ditanya Natal itu dari mana, mulailah berdegakan sama ini yang sudah terkenal mulai pakai otaknya sendiri. Sama persis namanya apa yang dilakukan oleh Yerobeam itu menyimpangnya juga luar biasa juga, sama kan gitu. Pondok Daun ini misalnya bulan ke-7 malah dia bilang bulan ke-8. Akhirnya orang karena memang tidak ada isinya dalam otaknya tadi ikut saja akhirnya menyimpang dan menyimpang sampai saat ini. Ya. Jangan engkau kebanyakan.
Ya, jangan ikut kebanyakan orang. Bacalah kitab suci ini setiap hari. Kau renungkan kitab suci ini. Ya, ya, jangan kau nyelonong sana kemari, saudara. Itu yang mereka taburkan sana. Itu bukan namanya madu, racun, dan begitu kan? Kenapa racun? Tadi ini yang hukuman mati. Pesak itu hukuman mati. Sampai kalau dulu ya, yang ngotot-ngotot itu yang di YouTube yang ngotot-ngotot mana? Kalau dulu itu sudah dilempari batu itu. Keluar kalau orang itu langsung dilempari batu. Kalau mau ikutin hukum Taurat, yang persoalan sekarang ini, termasuk juga namanya sekarang yang terkenal ini siapa? Paul Chang kan? Paul Chang sebenarnya ada yang dilanjutkan, ada hukum yang ini benar-benar kan dengan mereka membantai namanya Yesua ini dianggapin sudah gugur semua. Itu dari yang salah menangkap saudara, ya kan? Padahal sudah diperingatkan loh ya, hati-hati ini zaman dulu Yesua ini sudah diperingat, hati-hati ajarannya siapa? Ajaran siapa yang disuruh hati-hati? Itu namanya orang Farisi. Orang Farisi itu bukan orang dungus yang seperti sekarang ini. Bukan seperti orang dokter-dokter orang dungus sekarang ini, saudara. Dulu mereka ini ahlinya disuruh hafal kitab Taurat itu hafal, saudara, ya kan? Ya. Hati-hati nih ajarannya siapa? Farisi dan namanya Saduki. Jadi orang Farisi dengan Saduki ini kan bukan orang-orang sembarangan, saudara. Ini orang-orang intelektual ini, orang terpelajar ini. Makanya pada waktu lihat Yesua ini kan dia sekolah mana sih? Ini kan buta huruf ini. Dia buta huruf, dia tidak pernah sekolah, anak tukang kayu, dia dari mana dia ini? Sehingga mereka ini dia tidak perhatikan lagi, bukan pekerjaan baik, Kami mengancam engkau kan begitu, karena kau menganggap dirimu kau samakan dengan Tuhan. Bukan samakan Tuhan, bahwa aku ini Tuhan. Ada nggak yang saya betul-betul sampai saya agak habis pikir, ada seorang terkenal benar di Indonesia ini, ya, dokter benar. Apakah dia dokter kan tidak tahu, pasti ya dokter lah gitu. Nah, dia bilang tidak pernah ada memang satu pun ayat pasal yang mengatakan bahwa aku ini ya Yahweh. Memang tidak ada katanya. Dokter dungu kan? Ya, ini anak-anak dungu ini. Padahal di dalam kalau engkau baca namanya Yohanes 8 ayat 28, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, mati dalam dosa. Kalau kata dia itu, kalau kita ganti dia adalah Yahweh itu, jadi bunyinya begini, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu, mati dalam dosamu. Apalagi kurang apalagi ini, ya? Dari pekerjaan itu kan kamu tahu saya siapa, ya. Tapi kalau kau abaikan, kau bikin namanya ajaranmu sendiri, ya, apa akibatnya? Ya, orang sekarang kalau masih hidup dia belum terasa, tapi sebenarnya sudah terasa, malapetaka, gitu, penyakit, nggak pernah sembuh. Ada orang tuh mondar mandir saja ke rumah sakit, mondar mandir, sakit lagi, akhirnya buntut-buntutnya mati juga. Nah pada waktu matilah itu nanti, ya. Kita tahu dari mana? Ya baca Lukas 4:16, ya. Bapak Abraham, tolonglah orang mati, ya, tolonglah orang mati, ya, peringatan saudaraku supaya mereka nggak masuk di sini. Siapa yang dikatakan orang-orang di luar Israel lah? Orang Israel? Ya coba baca Lukas 16 itu ayat 30-31. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Mose dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, ya. Ada kitabnya Mose, tinggal mendengar kitabnya Mose, kitabnya Mose dan kitab para nabi. Di mana menganulir? Kalau tadi kau baca di 4:16 tadi, kalau kau baca selanjutnya di sana itu, ya 17 itu kan apa yang dia baca sana? Kitabnya para nabi. Ya, jadi mereka itu kitab para nabi, itulah yang diputar sekarang ini, saudara. Ya kan? Akhirnya banyak pengikut sekarang. Ya, apalagi yang bilang jamaah sekian yang saya lihat sekarang ini, hampir seluruh dunia lah seperti itu kan. Mana ada itu datang ke gereja dia bawa kitabnya, kita sampai ngantok gitu kan.
terus pendetanya mulai ditawarkan surga, ya. Banyak kan sekarang kan, contoh orang mati karena mabuk, dia sudah meninggalkan dunia yang fana kan katanya kan, ya, di pangkuan Abraham. Itu ajaran-ajaran saudara, ya kan? Mereka tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena mereka tidak membaca. Di dunia sekarang ini ada ajaran dari Sion maupun ajaran dari Roma. Tinggal lu pilih sekarang ini, ya. Kalau ajaran dari Sion itu pastilah ada sahabatnya, hari sahabatnya loh, ya. Karena dia bilang, oh kenapa kita ribut-ribut masalah sahabat? Karena Tuhan itu mengatakan semua hari baik, kan begitu kan? Dikait-kaitkan dengan sahabatnya, gitu. Kalau dari Sion sana itu kelengkapannya Taurat itu ada namanya sahabatnya, ada namanya, karena 3 hari raya utama ya. Jadi perintah Tuhan kalau engkau baca di Imamat 23, 3 hari raya utama. Pertama apa? Halo. Pertama pesta. Kedua apa? Ketiga. Jadi ketiga hari raya utama ini ketentuan ini kekal namanya. Ketentuan Tuhan ada 3 hari raya utama harus mutlak namanya, bukan relatif. Kalau engkau mau saja baca namanya Imamat 23 kan begitu kan? Itu ada 3 hari raya utama. Sapuat itu yang mereka katakan sekarang Pentakosta. Jadi besok kita ini Pentakosta. Kalau Kristen kan kemarin ini. Saya tidak tahu lagi Kristen itu dia hitung dari mana. Karena dia Kristen ini bikin ibadah baru, ya. Dia bikin ibadah tidak ada sangkut pautnya, ya. Hanya masih ada dia serempet Sionnya, tetap tuh ada Sionnya di dalam. Tapi ajaran Sion memang seperti itu tidak pernah ada. Ini adalah penipuan, ya. Lu mau terima nanti pendengar juga tidak terima itu urusanmu, ya. Urusanmu sendiri kan begitu. Yang penting saya sudah kasih tahu itulah isi kitab sucinya, ya. Tinggal lu pilih sekarang ini ajaran dari Sion atau ajaran dari namanya Roma. Tinggal lu pilih, ya. Apakah lu mau kembali ke Yerusalem nanti kampung halamannya atau lu mau ke Roma, ya. Kalau kau sudah tantang namanya isi kitab sucinya Tuhan, tidak ada namanya kompromi, tidak ada kan begitu. Itulah isi kitab sucinya, itulah kebenarannya. Dosa sudah saya jelaskan tadi itu dosa apa? Melanggar hukum. Hukum-hukum yang dimaksud itu apa? Bayangkan saja itu namanya sahabatnya itu di mana? Loh batu kedua pertama. Itu loh batu yang pertama. Sahabatnya itu ditukik. Bayangkan saja di sana, akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau dari Israel ke rumah perbudakan. Itu ditukik loh saudara. Dibuang ini nama Yahweh. Dia bilang itu Yahweh setan, ya. Yahweh itu tidak Yehova kan gitu. Ini otak-otak yang bebal tadi yang sudah ini manusia ini, ya. Lu mau taruh dalam lesung, lu campur dengan kamu tombok sendiri pun itu tidak pernah akan dia mau jadi orang benar. Tetap saja namanya manusia ini tetap, ya. Lu kan saya bilang itu yang saya bilang kenapa saya golongkan. Apakah Yahweh tidak ditulis oleh lembaga kitab Indonesia? Ditulis kan? Saya ini diajar dari kecil dulu, kalau ketemu namanya haleluya itu, ya di belakang itu ditulis huruf besar semua. Nah, karena ditanya kenapa ditulis huruf besar semua, itu ajaran kita dulu. Kan sekarang kan teknologi ini sudah canggih lah, sudah banyak buku-buku gerejanya sekarang ini. Dia bilang tidak ada acuannya. Yang dulu kita ini, saya ini kan sudah 60 tahun gitu loh. Saya diajarkan dulu kalau ketemu haleluya itu di belakang, maka dia bilang yang sebenarnya haleluya itu kalau diterjemahkan Indonesia itulah pujilah ya Yahweh. Itu Yahweh ini kan kita sudah dengar. Jadi itu sudah dari generasi ke generasi. Nah, inilah yang ditolak sampai saat ini. Siapa biangnya ini? Ini yang sekolah-sekolah ini. Nah, coba-coba sekarang ini untuk mengaburkan nama Yahweh ini, tidak ada lagi yang berseru kepada nama Yahweh. Kalau engkau sudah tidak berseru kepada nama Yahweh, mau jadi apa? Lanjut umur enggak? Tidak pernah kau berlanjut umur, pasti bermasalah. Ya, kalau kau tidak kena perang, katanya kelaparan. Kau tidak lapar, pasti kau kena penyakit. Itu saja, tidak ada yang lain. Ya, kalau kau sudah begini, betul. Kok kaya raya, mungkin kok kaya raya semua, tapi nanti ada yang lain, ya, ada yang lain kan begitu kan?
pasti lu sakit-sakitan sampai mati. Ada orang sakit itu sampai mati lu saudara, sakit, panjang umurnya memang, tapi dia tergeletak saja tempat tidur itu, ya, tergeletak disuapin, berak di tempat tidur, panjang memangnya umurnya. Coba kayak apa kesiksanya seperti itu. Kenapa seperti itu? Saya bukan menghukum orang, tadi kan sudah ditulis tidak sesuai namanya kitab suci ini mati gitu. Jadi sekali lagi, tinggal jemaat ini lu pilih. Kalau engkau mau dan namanya apanya ajaran dari Sion, makanya engkau harus baca namanya dari Sion, ikutin apa yang diperintahkan dari Sion. Tapi kalau engkau terima dari Roma, ya ikuti saja dari Roma. Sudah clear kan gitu kan. Coba kan pada waktu diolok-olok namanya Elia ini kan. Elia lu kan sendiri, mana temanmu? Kan tidak ada. Memang kau ditemani sama raja, kan tidak ada teman. Ya, kan begitu kan? Ya, di mana tulisannya ada Elia itu? Ya, kalau orang pembaca kan nganga-nganga doang. Tapi kalau saya tahu kan, kita baca saja lah. Ya, 1 Raja-Raja 17, 18 kan begitu kan? Kan panjang kan gitu kan? Ya, makanya dibilang oke lah, nggak apa-apa deh. Saya sendiri kan nggak ada teman saya ini, nggak ada teman saya, nggak ada. Oke lah, supaya ini clear ini, supaya kita ini jangan ribut dan marilah kita membuktikan katanya. Ya. Apakah nanti Yahweh atau namanya ya, kalau dulu itu si Baal hanya berganti nama saja, sekarang ini kan begitu kan. Cobalah kita buktikan lah. Panggil kalian di Baal kan sekitar seorang, Aserah kan, udahlah kamu kumpul aja deh, kita daripada pusing-pusing begini kan. Coba akhirnya bikin pertandingan di situ, coba kan. Nah, duluanlah kalian yang banyak-banyak ini. Kan sekarang ini kalau kita ngomong dulu, kamu siapa? Lu kan gak ada teman, kan begitu. Gak ada kan katanya kan, kami banyak kan katanya. Kalau saya gak tergiur memang dari dulu, kan begitu. Orang benar itu jarang loh saudara punya teman. Gak ada deh, coba didik kenapa. Akhirnya dibilang, coba deh panggil deh, coba ambil lembu 1, tapi duluan kalian lah. Coba, wah pada waktu dia ngomongin Allah Akbar, terus lagi dipanggil, tidak ada jawaban. Ya, akhirnya sore hari mulailah kesurupan katanya. Udahlah kumpul dengan wali, taruh air lah. Ini semua kayu-kayu semua taruh lah. Taruh semua air, pokok sampai penuh air kan. Akhirnya dia memanggil nama